Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, perkenalkan kami selaku panitia DKM Sholal Jihad Mu'adz bin Jabal yang menyampaikan kegiatan kajian subuh tanggal 9 April 2023. Pemateri kajian adalah Ustaz Dr. Andes Zainuddin Al-Masri MPDI dengan judul materi Hakikat dan Nikmat Puasa. Kami akan disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM menyampaikan untuk para jamaah yang mungkin baru mengikuti kegiatan ini dimohon untuk dapat mengisi daftar radio, menuliskan nomor HP-nya untuk memudahkan informasi kajian lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Baik Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah subuh Sholal Al-Jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi subuh ini kita masih dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di mushola ini untuk sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian sampai syuruk nanti. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah dalam beribadah sehingga kelak saat Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama saya mengapresiasi yang tadi jadi MC ya. Alhamdulillah sangat dimaklumi kalau baru masih ada grogi-grogi. Tapi yang penting harus ada kaderisasi, Pak. Harus ada kaderisasi. Saya agak sedih kalau lihat Almanar itu. Semua dominannya orang tua, bahkan yang hitung trongol juga orang tua juga. Kapan kaderisasi? MC-nya juga ketua DKM-nya malah. Karena saya sering ke situ ya. Ya, baik Bapak Ibu. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dengan bulan yang istimewa. Bulan mulia, bulan agung, Syahrun Azim, Syahrun Mubarak. Boleh jadi ada orang terdekat kita ya yang tidak bisa bertemu dengan bulan mulia ini. Oleh karena sudah dipanggil mendahului kita menghadap Allah. Kamis kemarin, ini kan hari Ahad ya. Kamis kemarin tuh kakak di atas saya, persis kakak kandung saya di atas saya itu. Masih bangun malam, menyiapkan sholat, menyiapkan makan sahur. Bisa masak, menyiapkan makan sahur. Setelah sahur mengeluh sakit. Dan bawa ke rumah sakit umum RSUD. Sampai di RSUD nggak tertolong. Meninggal dunia.
dan ya husnul khatimah. Ya, itulah umur. Ya jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa dimaju mundur. Makanya ini yang harus kita waspada. Baik. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur karena di bulan ini kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena fadilahnya, karena keutamaannya, karena nilainya. Sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya saja umatku tahu akan keutamaan bulan Ramadan ini, mereka akan ingin semua bulan isinya Ramadan. Di mana keistimewaannya? Ya. Di mana keistimewaannya? Nilai ibadah di bulan ini dilipat gandakan. Ya. Ibadah yang kategorinya sunnah di bulan ini nilainya dinilai wajib. Belum lagi pada malam bulan ini ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, oleh karenanya tema yang akan kita bahas ya, hakikat dan hikmah puasa. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah masih beri kesempatan kita bertemu dengan bulan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan segala amal. Bukan hanya puasa, ya, tapi segala amal lain. Tadarusnya, zikirnya, infak sedekahnya, dan amaliyah lainnya. Ya, jadi sebagai tanda syukur, kita gunakan betul umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk memperbanyak amal. Karena amal itulah nanti yang akan kita bawa saat kita menghadap Allah. Amal itulah yang akan menemani kita manakala kita berada sendirian di alam kubur itu. Ya, ada hadis mengatakan yatba'ul mayit talasu. Di ketika seseorang meninggal, dia sudah berubah namanya menjadi mayit, menjadi jenazah. Lalu ketika selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian diantar ke pemakaman untuk dimakamkan. Kata Nabi, saat dia diantar ke pemakaman ada 3 yang mengiringi, yang menyertai. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. 3 yang menyertai itu keluarga, semua keluarga dekat, kakak, adik, saudara, istri, suami, anak, tetangga, teman, ikut mengiringi, mengantar jenazah ke pemakaman. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kita sering salah kaprah ini ya, karena sinetronnya begitu. Ketika mengantar jenazah ke pemakaman sambil tahlil la ilaha illallah. Ya. Padahal kalau menurut hadis itu ada 3 waktu di mana kita tidak boleh berbicara. Ada 3 waktu, ada 3 kondisi di mana kita tidak boleh berbicara. Salah satunya adalah saat mengantar jenazah itu. Mungkin ada di sinetron rahasia ilahinya begitu ya. Jadi tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Oke. Ya. Yang kedua yang mengiringi si mayit, hartanya. Dia punya mobil, mobilnya ikut mengantar. Dia punya motor, motornya ikut mengantar. Kemudian yang ketiga kata Nabi, amalnya. Amalnya.
baik amal yang bersifat, kan amal itu, atau ibadah itu, ada yang sifatnya qauliyah, ucapan, perkataan. Jadi kita baca Quran, kita sholawat, kita zikir, itu amal yang bersifat perkataan. Yang kedua ada amal yang bersifat fi'liyah, perbuatan, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kita sholat, ya itu perbuatan, gerak tubuh. Kemudian kita berjihad, atau kita ikut membantu, misalnya ada yang lagi mengurus membangun masjid, kita ikut bantu. Atau yang ketiga, maliyah, harta. Ketika tadi saya masuk, ada sesuatu yang baru di musola ini. Biasanya di sana ada karpetnya nggak sampai ujung sana. Biasanya dikasih sajadah di sana. Jadi pas saya nyampe, subhanallah, ini amal luar biasa. Ini amal jariyah luar biasa. Ya, yang kalau kita sudah meninggal, apalagi masih hidup ya, kita sudah meninggal saja, ini nilainya akan terus kita dapatkan. Ada royalti, itulah sedekah jariyah. Tidak akan pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Ya, inilah harta yang sesungguhnya. Baik, amal maliyah ini namanya. Nah, yang ketiga yang mengiringi si mayit itu, maaf tadi keluarga ya. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Jadi baik amal yang bersifat qauliyah, fi'liyah, maliyah, ya, itu yang akan terus menemani kita sampai kita masuk ke liang lahat. Setelah keluarga, kata Nabi, setelah sampai di pemakaman, 3 tadi itu, fayaji usnani wayabqa wahid. 2 balik pulang, keluarga balik pulang. Setelah selesai prosesi pemakaman, dipasang papan nisan, selesai, 2 balik pulang. Keluarganya, hartanya balik pulang. Dalam Islam tidak ada harta diikut dikubur, tidak ada. Kecuali orang Cina. Ya, orang Cina ada yang lain. Makanya kubur orang Cina gede-gede ya. Wayabqa wahid, 1 yang setia menemani si mayit. Siapa? Amal. Makanya yang setia, teman yang setia adalah amal. Kalau manusia temannya itu sesaat saja. Ya, sesaat saja. Ketika kita lagi senang, datang mereka mendekati. Ya kan? Tapi ketika kita sudah susah, mereka menjauhi. Ya. Ketika pejabat ya, dia lagi menjabat, datang semua itu, minta proyek segala macam. Ya kan? Ketika dia sedang di penjara, nggak ada yang datang jenguk. Baik, itulah teman manusia. Tapi teman sejati itu amal soleh. Dia akan selalu menemani kita saat orang lain pergi. Baik. Jadi sebagai tanda syukur karena kita masih dipertemukan dengan bulan mulia ini, mari ya kita beramal dengan segala amal. Sudah barang tentu amal utamanya adalah puasa. Karena Allah syariatkan puasa. Nah, hakikat puasa, kita akan bicara masuk tema, hakikat puasa, kan definisi shaum itu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, kan gitu dalam bahasa Arabnya. Puasa itu al-imsak, menahan
dari segala yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar, ya, sampai dengan maghrib. Tapi sesungguhnya puasa itu dalam arti menahan diri, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, itu sepanjang waktu, sepanjang hidup. Kalau menahan diri dari makan, dari minum, waktunya itu tadi. Dari mulai subuh sampai maghrib. Itu kita puasa, kita tahan diri kita, tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan pasangan. Tapi puasa yang sesungguhnya menahan diri, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah sepanjang hidup. Ya. Ini hakikat dari puasa itu. Kita jaga diri kita bentengi diri kita dari sesuatu yang dilarang. Baik dilarang oleh Allah maupun dilarang oleh manusia. Ya. Jangan sampai, kan begini Bapak Ibu, dalam dunia biologi, ya, ada binatang yang namanya ular itu, ulak kalau bahasa Bekasi itu, tahu ya? Ular. Kalau orang Bekasi kan kalau ular tuh kecil tuh yang nempel di daun gitu. Tapi kalau ulak ini yang panjang, yang gede. Nah, dalam dunia biologi, binatang sejenis ulak itu ada waktu di mana ulak itu berpuasa. Dulu Pak, karena saya orang Bekasi ya, orang Bekasi itu tangannya lebar-lebar, ngablak gitu ya. Ngablak ya. Itu kita sering Pak menemukan Pak, kulit ular. Jadi ular itu, dia berpuasa, artinya tidak makan, tidak minum dalam beberapa waktu, untuk apa? Ganti kulit. Makanya setelah dia selesai masanya ganti kulit, itu kulit yang lamanya itu ditinggal gitu. Ya. Apa yang terjadi? Setelah dia ganti kulit, ular itu sikapnya nggak berubah. Sikapnya seperti dia sebelum berganti kulit. Nah, jangan sampai puasa kita seperti itu. Ya, kita puasa Ramadan terus Lebaran ganti baju gitu. Baju baru, tapi dari segi sikap tidak. Makanya ada ungkapan dalam pepatah Arab itu, laisal id liman labisal jadi, walakin id liman ta'atuhu tajid. Bukanlah yang dikatakan id itu orang yang berpakaian baru, tapi yang dikatakan id itu adalah orang yang ketaatannya bertambah. Oke. Nah, ada lagi dalam dunia binatang, ada kupu-kupu kan. Ada kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, awalnya apa dia? Ulat. Ya. Kemudian ulat itu mengalami satu masa yang disebut dengan mengepompongkan diri. Ini yang disebut dengan metamorfosa atau metamorfosis dalam dunia biologi. Jadi ulat itu berpuasa, ya dia tidak makan, tidak minum, dia mengepompongkan diri. Setelah selesai masa metamorfosisnya, dia berubah menjadi kupu-kupu. Coba lihat, ada perilaku yang berubah saat menjadi ulat, kemudian dia berpuasa, lalu menjadi kupu-kupu. Bagaimana perilaku kupu-kupu itu? Ya, selektif banget.
Inilah idealnya begitu. Jadi kita berpuasa itu seperti perubahan untuk terus menjadi lebih baik. Baik, itu hakikat puasa. Jadi tidak sekedar kita tahan diri kita dari makan, dari minum, ya, dalam kurun waktu tertentu itu, tapi sesungguhnya adalah kita jaga, kita bentengi diri kita seumur hidup dari melakukan yang dilarang oleh Allah. Baik, saya kira sampai situ dulu. Barangkali ada pertanyaan. Tadi MC bilang ada sesi tanya jawab. Silakan sampai situ dulu, nanti kita lanjut. Monggo. Ibu di belakang. Ini ada ibu-ibu Aisyah nggak di belakang? Yang suka ngaji di ada ya? Ya soalnya saya suka ngisi pengajian di ibu-ibu Aisyah. Kalau nggak salah ketua PDA-nya kan di sini nih, di Wisma Asri ya. Ibu ada bu siapa namanya ya? Bu Emi ya? Bu Sri ya. Bu Sri suka berangkat jalan sama istri saya. Terakhir kemarin waktu Muswil ya Bu. Muswil di Bandung ya. Cerita apa Bu istri saya sama Ibu? Baik ya, ada pertanyaan? Baik, kalau enggak kita lanjut dulu. Itu hakikat puasa ya. Nah yang kedua hikmah puasa. Ya Bapak Ibu, Ramadan ini hikmahnya yang harus kita capai adalah satu momentum, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melatih diri kita agar kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Jadi Ramadan, 1 bulan penuh ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita latih diri kita agar diri kita menjadi orang-orang, agar kita menjadi orang-orang yang berjiwa bersih, berhati bersih. Karena orang yang kelak ketika dia menghadap Allah dengan jiwa dan hati yang bersih, itulah yang Allah terima. Ya, bahkan Allah berikan penghormatan, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Dalam hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya. Jadi Ramadan ini sarana, kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa melatih diri kita, agar diri kita, hati, jiwa kita menjadi bersih. Karena nanti kelak saat kita menghadap Allah, Allah bilang di surah 26, surah Asy-Syu'ara, ayat 88, ayat 89, yauma la yanfa'un malun wala banun. Saat itu, di ketika itu sudah terjadi datang, tidak lagi berguna malun, harta, tidak lagi ada manfaatnya harta itu. Wala banun, dan tidak lagi ada manfaatnya anak itu. Kiamat maksudnya Pak. Jadi kalau sudah kiamat, harta udah gak berguna, anak juga udah gak berguna. Tapi kalau kita masih dikubur, di alam kubur, ya, anak bisa berguna, sangat berguna melalui doanya. Tapi kalau sudah kiamat, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah. Bukan itu, di sebelumnya lagi. Yauma yafirru mar'u min akhi. Abasa ya, surah Abasa, surah 80.
Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Jadi udah gak mikirin lagi bagaimana saudaranya, bagaimana kakaknya, bagaimana adiknya. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya. Orang udah gak mikirin lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jangankan mikirin orang lain, mikirin dirinya sendiri. Dia bingung. Itulah kiamat nanti, akhirat. Ya. Tapi kalau di dunia, kita masih bisa mikirin gimana saudara kita yang sudah meninggal. Makanya bacakan doa. Ya. Apalagi anak. Untuk orang tua. Itu yang dijamin oleh Nabi yang akan sampai gitu. Hadisnya gitu ya. Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salat sadaqah jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Baik. Jadi Ramadan yang pertama melatih kita agar kita berjiwa bersih, berhati bersih. Melatih kita agar di dalam diri kita, di dalam jiwa kita tidak ada sifat-sifat tercela. Ya. Karena kalau di dalam diri kita, di dalam hati kita ada sifat tercela, ini bisa menghalangi kita untuk masuk surga. Yang pertama, hati-hati dengan sifat sombong. Ya, hati-hati dengan sifat sombong. Karena merasa kaya, gitu. Karena merasa berkuasa, karena merasa cantik, ya, karena merasa pintar, hati-hati. Ini penyebab orang sombong, Pak. Contohnya kayak Firaun itu. Ya, jadi pejabat, ya cuma 2 periode, jangan sombong lah. Besok juga turun. Ya. Yang kaya juga gitu. Hati-hati, harta itu cuma titipan. Harta itu cuma titipan. Ada saatnya nanti Allah akan ambil harta itu. Oke? Atau karena merasa pintar. Jangan sombong. Ilmu yang Allah berikan ke kita. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Surah 17 Al-Isra. Ayat 80 berapa? Yas'aluna ka'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita terima itu, yang kita punya itu dikit banget. Bahkan digambarkan oleh Allah di surah Al-Kahfi itu, ayat 19-nya itu, Kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi, lana fidal bahru qabla antan pada kalimati rabbi, walau jikna bimithlihi madada. Jadi ilmu yang kita punya itu Pak, walaupun kita bergelar profesor, doktor, dan sebagainya, itu cuma sedikit sekali. Ibaratnya nih laut atau air gitu ya. Kemudian kita celupkan jari jemari kita sampai kena air, kemudian kita angkat. Ilmu air yang menetes dari jemari kita, itulah ilmu kita. Lautan luas itu adalah ilmu Allah. Ya, mestinya ketika kita bergelar profesor tadi, atau kita mempunyai ilmu, mestinya sikapnya gimana? Surah Fatir, surah 35 ayat 28. Sikap orang berilmu itu seperti surat Fatir, ayat surah 35 ayat 28. Apa bunyinya di sana? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Jadi ilmu zamannya ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jadi semakin pintar kita, semakin tinggi kita, semakin banyak gelar kita, hendaknya kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, bukan semakin sombong. Ya, bukan semakin sombong. Baik. Apa bahayanya kalau ada sifat sombong dalam diri kita? Sombong dengan segala sebab tadi. Surah 7 ayat 40. Ada yang bawa Quran? Dibuka. Surah 7 ayat 40. Ya. Di tengah-tengah ayat ada ayat bunyi gini, la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyar. Orang yang punya sifat sombong itu, sombong karena harta, karena jabatan, atau kena yang lain, dia tidak akan bisa masuk surga. Baru bisa masuk surga digambarkan oleh Allah pada ayat itu, hatta yalijal jamal fi samil khiyar. Ada tahu yang namanya gajah? Tahu? Gede kan binatang itu? Ada yang tahu yang namanya lubang jarum? Jarum ibu-ibu tahu ya? Jarum lubangnya seperti apa? Masukin benang aja susah banget. Apalagi udah matanya minus kan? Digigit lagi. Digigit sampai habis tuh benang, Pak. Nggak masuk-masuk. Saking kecilnya. Nah, orang sombong, kata Allah pada ayat itu, baru bisa masuk surga kalau gajah tadi bisa lolos masuk lubang jarum. Ini kan gaya majas ya dalam bahasa Palau. Nggak mungkin. Artinya apa? Sulit orang sombong. Baik, itu yang pertama. Jadi yang harus kita bersihkan. Yang kedua, hasad, dengki, iri. Ini bisa mengidap siapa saja. Apalagi dalam lingkungan seperti ini. Ya, kita bertetangga sebelahan rumahnya, kiri kanan depan belakang dengan tetangga. Hati-hati. Ya, kalau kita punya sifat hasud, kata Nabi apa? Iyakum wal hasad, fainal hasada yakul hasanat, kama takulun naro hatum. Jadi hasud itu bisa merusak amal. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, haji kita, itu bisa rusak amalnya kalau ada sifat hasud. Apa itu hasud? Gimana membuktikan kita punya sifat hasud atau enggak? Gampang. Ya, gampang. Misalnya tetangga depan rumah kita beli mobil baru. Terus kita tetangga yang tahu tetangga kita beli mobil baru, terus di dalam hati kita ada rasa dongkol, ada rasa kesel, berarti kita punya sifat hasud. Apalagi kita bilang paling uang boleh korupsi itu. Itu hasud berarti. Bu, ya. Atau tetangga samping rumahnya direnov, direhab, jadi 2 lantai atau 3 lantai. Kemudian kita di sebelah rumahnya nih, tetangga, ada rasa dongkol, melihat tetangga rumahnya direnov sampai 2-3 lantai, kemudian kita dongkol, kesel, apalagi nuduh yang bukan-bukan, paling uang boleh pesugihan itu, atau Mia Toyo gitu, itu berarti hasud. Hati-hati.
Jadi hasud itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu berarti hasud. Ibu-ibu ada tetangga suaminya nikah lagi, syukur gitu ya, mengenak. Itu berarti hasud. Harusnya dia apa gimana? Bilang ke suaminya, Pak, tetangga kita suaminya nikah lagi, Pak. Papa mau Pak nikah lagi, Pak. Oke. Jadi kita buang kesempatan Ramadan ini, kita latih diri kita agar tazkiyatun nafs dari sifat tercela. Terakhir, sifat tercela dari sekian banyak yang harus kita jauhi dalam diri kita di Ramadan ini adalah sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Ya. Ramadan, saya lihat hampir di semua tempat itu tingkat kesadaran umat berbagi, ya dermawan, derma luar biasa. Ini contohnya. Ya. Itu yang namanya di Almanar, Pak. Karena kemarin saya ngisi di sana itu belum lama ya. Itu setelah selesai sholat tarawih, itu makanan di ruang masih. Ya, setiap hari yang berbuka di situ sekitar 70 orang katanya. Setiap hari, karena memang lokasinya di pinggir jalan ramai. Itu dari ibu-ibu, biasanya di Jaguar ya. Jadi kita buang diri kita dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Bapak Ibu, orang kaya yang sebenarnya adalah, orang kaya yang sejati adalah orang yang kekayaannya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Lihat surah 16, surat An-Nahl ayat 71. Surah 16, Allah mengatakan, Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi, dan seterusnya. Ada oleh Allah orang yang dilebihkan rezekinya dari yang lain. Allah melebihkan orang itu rezekinya dari orang lain agar orang itu bisa memberikan rezeki itu sehingga dirasakan oleh orang itu, hal itu orang kaya yang sejati, yang sebenarnya. Kalau ada orang kaya hartanya melimpah tapi dia bakhil, dia pelit, gak pernah dibagi hartanya, orang gak pernah merasakan harta kekayaannya, itu bukan orang kaya, orang pelit. Ya, maka ada hadis Nabi, ada hadis Nabi itu. Orang yang kaya, dia dekat dengan Allah. Ya, dia dekat dengan manusia dan dia dekat dengan surga. Orang yang dermawan maksudnya. Asy-syakir. Qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, ba'idu minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, wa qaribu minan nar, dekat dengan. Nah, Ramadan ini kita dilatih benar. Ya, bagaimana kita menjadi orang dermawan. Mudah-mudahan terus ya. Jadi berbaginya Bapak Ibu, membantunya bukan hanya saat Ramadan. Ya. Lihat surah 3 ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang dia bisa berbagi. Luar biasa. Dan itulah harta yang sebenarnya. Baik. Yang kedua. Jadi hakikat Ramadan yang kedua adalah tazkiyatul mal.
Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melatih diri kita agar harta yang kita miliki itu kita bersihkan. Kita keluarkan dari harta kita itu hak orang lain. Karena pada harta kita ada hak orang lain. Allah mengatakan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Pada harta kalian ada hak orang lain. Siapa hak orang lain itu? Lis-sa'ili, orang yang minta-minta, wal mahrum, orang miskin tapi dia masih punya harga diri, dia nggak mau minta. Tapi kalau dikasih dia terima. Tapi kalau minta dia nggak mau. Dia mesti punya rasa malu. Nah, Ramadan, Bapak Ibu, melatih kita agar kita harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah itu kita bersihkan. Bisa melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ya. Zakat mal, Bu, bukan zakat mal. Kalau zakat mal besok biasanya ya, menjelang Ramadan orang ramai ke. Oke, ngukurnya Bapak Ibu apakah sudah masuk kategori sudah wajib zakat atau belum? Gampang. Ya, ngitungnya. Nanti dihitung. Ada namanya zakat penghasilan, zakat mal ya. Pendapatan 1 tahun, pendapatan 1 tahun. Pendapatan itu bukan hanya dari gaji ya, bukan hanya dari gaji, dari yang lain kan ada. Pendapatan 1 tahun dikurangi pengeluaran 1 tahun, pengeluarannya pengeluaran pokok. Ya, misalnya listrik, ya kan, PAM, SPP anak, pokok. Sisanya, pendapatan 1 tahun dikurangi pengeluaran 1 tahun, sisanya sudah mencapai nisab emas atau belum. Nisab emas kita ambil yang versi Muhammadiyah, 85 gram nisabnya. Kalau NU kan 93,6, 94 gram. Kita ambil yang 85 gram. Bu, berapa per gram sekarang emas, Bu? Kalau bapak-bapak nggak tahu, ibu-ibu tahu, Pak. Berapa, Bu, per gram? Yang 24 karat, Bu? 1 juta? 1 juta. Kalau yang 22? 600. Nah, ibu-ibu tahu banget, Pak. Ibu. Oke, kita ambil yang 600 deh. Berarti 6 kali 85 gram. 6 kali 85 berapa? Kalau 500, 42 juta. Kalau 600, berapa? Sampai 50, 60. Oke ya? Itu sederhananya. Kalau pendapatan 1 tahun dikurangi pengeluaran 1 tahun, saldonya, sisanya mencapai 85 gram, kalau emas 500 berarti 42.500.000, maka kita sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. 2,5% wajib kita keluarkan. Ya. Atau kalau per tahunnya agak panjang. Per bulan deh. Berapa pendapatan kita per bulan? Kurangi pengeluaran per bulan berapa? Misalnya sisanya setelah pendapatan dikurangi pengeluaran sisanya 5 juta berarti kali 12 60. Ya. Berarti sudah wajib zakat kalau 500 gram, 500.000 per gram. Ya. Sederhananya gitu ngitungnya. Kalau orang sudah wajib zakat, hartanya sudah mencapai nisab, lalu dia tidak berzakat, enggan berzakat, lihat surah 41 ayat 6 ayat 7. Wa wailul lil musyrikin, ujung ayat 6 ujungnya begitu. Wa wailul lil musyrikin, celaka orang musyrik itu siapa?
Orang musyrik yang celaka itu alladzina la ya'tunaz zakah. Orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi ayat itu mengatakan orang yang enggak menunaikan zakat itu dibilang musyrik. Celaka dia. Dan kalau dia sudah disebut musyrik, surah An-Nisa surah 4 ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Oke, Ustaz, saya setelah 1 tahun pendapatan dikurangi pengeluaran 1 tahun, belum mencapai nisab. Wajib enggak? Enggak wajib. Silakan kalau mau zakat boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Paling enggak infak. Ya, Ustaz, pendapatan saya 1 tahun dikurangi pengeluaran 1 tahun, minus. Boleh terima zakat. Boleh, berhak. Baik, Bapak Ibu, ya, saya katakan bahwa harta yang kita belanjakan di jalan Allah dengan berzakat, dengan berinfak, dengan beramal jariah, itulah harta yang sebenarnya. Harta yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita. Adapun harta yang kita simpan, yang kita depositokan, yang kita investasikan, bukan harta yang sesungguhnya. Karena harta itu saat kita meninggal, kita tinggal, tidak kita bawa. Ya. Jadi harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita miliki, yang kita belanjakan di jalan Allah saat kita hidup. Ya. Baik, nah yang terakhir, hakikat Ramadan adalah sudah masuk surga ya. Ya? Terbit tadi. Yang ketiga, tazkiyatul amal. Tazkiyatul nafs, tazkiyatul mal. Yang ketiga, tazkiyatul amal. Jadi Ramadan, 1 bulan penuh ini, melatih, mendidik kita agar di dalam beramal itu motivasinya benar. Makanya hadis Nabi mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi orientasi, motivasi kita dalam beribadah, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, baik ibadah yang maliyah, fi'liyah, qauliyah tadi, dasari atas dasar iman. Ikhlas. Jangan ada tendensi lain. Jangan ada motivasi lain. Motivasinya seperti yang digambarkan oleh Allah di surat 6 Al-An'am ayat 162. Ini yang oleh orang tertentu dibaca sebagai iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi, semata-mata mengharapkan ridho. Ya, jangan karena ingin dipuji, jangan karena ingin disanjung, jangan karena pamer. Kalau dalam beramal motivasinya ingin dipuji, ingin dibilang hebat, ingin yang lain, Allah gambarkan di Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264 itu digambarkan oleh Allah itu bagaikan batu licin, keramik, batu licin. Di atas keramik itu ada debu, lalu diguyur hujan, diguyur air, batu licin yang enggak di atasnya ada debu diguyur siram. Kira-kira debunya masih ada enggak di keramik itu? Bersih, hanyut. Itu gambarannya. Ya. Gambaran orang yang beramal tapi tidak atas dasar ikhlas. Riya. Seperti tadi debu di atas batu diguyur hujan, maka debu itu akan
hilang, hapus nilainya. Ya, tapi kalau ibadah yang kita lakukan atas dasar ikhlas, insya Allah ya akan kita terima nanti balasannya. Saya kira itu, ya mudah-mudahan kita bisa benar-benar di dalam melaksanakan puasa ini sampai pada nilai makna hakikat gitu, bukan sekedar fisik tapi juga rohani ya. Kita jaga betul diri kita dari melakukan yang dilarang. Kemudian yang kedua, kita berharap dengan puasa kita menjadi orang-orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih, ya. Kemudian hartanya juga bersih, gitu ya. Sudah tidak ada lagi hak orang lain. Kemudian amal yang kita lakukan juga menjadi amal-amal yang atas dasar ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Monggo. Baik, kayaknya sudah paham semua. Ada? Yang di luar, silakan. Ibu, ada pertanyaan, Bu? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.